Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurnia Nikmah, delegasi dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Manggisan Wonosobo dalam ajang seleksi awal Musabakoh Qiraatil Kutub FPTP tahun 2025 tingkat nasional. Akan membacakan kitab Ghiyathul Umam karangan Syekh Al-Juwaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Waruknu utawi saka al-a'dhamu kang luwih agung fil iyalati ing dalam kepemimpinan iku al bidayatu ngawiti bil ahami kelawan perkara kang luwih penting fal ahami nuli perkara kang luwih penting wa al hadal wajilan ing atase ikilah wajah tatarat tabu dadi kaurut apa munabadatul kufari tentang pira-pira wong kafir wa muqatalatuhum lan merangi kufar kama kala kaya oleh dawuh sapa Allah taala halimah luhur sinten Allah qatilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghildah ing dawuh qatilul ladina ila akhir. Qatilu merangono sira kabeh aladina ing wong akeh sira aladina yalunakum kang parek sapa aladina ing sira kabeh minal kufari nyatane pira-pira wong kafir wal yajidu lan becik nemu sapa aladina fikum ing dalem sira kabeh ghildatan ing ketegasan. Wa al hadhil qaidati lan ing atas ikilah qaidah yan bani terbentuk apa muhadanatul kufari genjatan senjata ing pira-pira wong kafir asyra sinina ing dalam 10 pira-pira tahun idza stasyara ing dalam nalikane ngrasa weruh sapa al imamu imam minal muslimina saking pira-pira wong Islam dhofan ing apes fa in kila mongko lamun den ngendikaake apa mabna hadal kalami jenengake ikilah kalam ngalo talabi maslahatil muslimina ing atase nuprih kemaslahatane pira-pira wong Islam wartiyadil anfa'i lan milih perkara kang luwih manfaati lahum kadue muslimin wa atimadi khairis syarraini lan tetanggenan ing kebagusane perkara ala loro idza lam tamakan ing dalem nalikane ora mungkin sapa imam min daf'ihima saking nolak syarrain jamingan halis kabehane wasiratu aliyin utawi sejarahe Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu muga-muga ridhani sapa Allah anhu saking Ali fi Muawiyah ing dalem Muawiyah wa muttabi'ihi lan pira-pira pengikuti Muawiyah ikutu khalifu nulayani apa siratu ali dalika ing mengkono-mengkono hadal kalam fa innal maziyata maka sak temene keutamaan alati maziyah sile alati kanat kang ono apa maziyah ono iku tafutu pot apa maziyah ahla misra ing penduduk Mesir wasyamilan syam mining kita inadhari amiril mukminina saking kapegote tondene pemimpinnya pira-pira mukmin aliyin rupane Sayyidina Ali anhum saking Mesir wasyam iku la yuqabiluha ora bisa mbandingi ing maziyah apa qatlumi ati alfin dan patanine 100.000 minal muslimina saking pira-pira wong Islam falau kana maka lamun ono apa almarngiyu perkara kang den reksa fidalika ing dalem mengkono-mengkono hadal kalam ono iku almuwazanata pertimbangan bainaruta bil masalihi ing dalem antarane tingkatane pira-pira kebagusan lakana mangko yakti ana apa dalika mekon-mekon hadal kalam ana iku yakta dina terapi apa dalik ayan hajiza ing yen tonahan sapa alin Sayyidina Ali an ba'di jiddihi saking sebagiane temene Ali wa yakufa lan nyegah sapa Ali min gharbihi saking lungane Ali wa hadhi lan watese Ali fa idza kana maka ing dalam nalikane ana sapa Ali radhiyallahu anhu ana iku jatan temenanan mustahinan tur gegampang bikasratil qatla kelawan akae pira-pira wong kang dan pateni wasor ngalan akae wong kang klenger ghairu mutafilin hale ora peduli bi ayaktula kelawan nyata mateni sapa Ali at'afal ladina ing pira-pira dikelane wong akeh sila alladina kutilu kang dan pateni sapa alladina yakinan kelawan yakin waqat lan mesti faka'annahu mongko kaya-kaya sak temene Ali radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Ali ana iku yaro ningali sapa Ali bina al amri ing bangunane perkara ala syahamati ing atase kewanenan wasoromati lan ketegasan watana kubil istiqanati lan nyimpang tunduk wajtina bil mudarati lan ngedoi ngomong alus wal mudajati lan ngajeni wakana lan ana sapa Ali ana iku layalinu ora lemes sapa Ali wala yastakinu lan ora tunduk sapa Ali wala tahuddu lan ora
ngremehake apa lan ora nglemahake apa adawahi pira-pira bilahi kang gedhe ida sima ing dalem nalikane dan kenani sapa ali mukhalafatal haqi ing nulayani perkara kang bener min simasihi saking sifat keras kepalane Ali walayan hatu lan ora kalungsur sapa Ali ani dungai saking ngajak ilal haqi maring perkara kang bener wasaifulan hale utawi pedang iku masrulun dan unus ngalar asihi ing atase sirahe Ali wa kanalan ono apa syaufuhu panengoke Ali ono iku dunga al khalqi ngajak manungsa ilal lakomi maring tengah dalan alwadihi kang pertelo wasabililan dalan Allah ihi kang cetha kama kala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in walaitumuha aliyan falayahmilannakum ing dawuh in walaitumuha ila akhir in walaitumuha lamun nyerahake sapa sira kabeh ing daulah negara ngalian ing ngali falayahmilannakum mongko yakti arep nggawa temenanan sapa ing sira kabeh ngalal mahajjati ing atase nggo lumaku al-gharrai kang mencorong walau dinga lan senajan dan selahake ngalarokobati ing atase gulune ali apa asaifu pedang walayap ngudu lan ora adoh apa maslakuhu dalane ali ngan matrokil haqi saking nggon nemu perkara kang bener fa in hadza mongko sak temene ikilah ali iku muayyadul millati wong kang den kuatake agamane binasrillahi kelawan pitulungane Allah taala halimahul hur sinten Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waruknu al-a'dhamu fil iyalati al-bidayatu bil ahami fal ahami. Jadi prinsip atau pilar terbesar dalam suatu pemerintahan adalah mendahulukan hal terpenting kemudian yang penting berikutnya. Artinya dalam suatu pemerintahan harus memiliki prinsip yang mengedepankan kemaslahatan seluruh warga negara. Nah, jika kita relevansikan dalam kepemerintahan negara Indonesia, maka bisa diambil contoh adanya kebijakan lockdown dari pemerintah Indonesia kepada seluruh warga, meskipun adanya kebijakan tersebut untuk meminimalisir resiko penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi, meskipun dalam posisi tersebut akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian warga negara, namun karena perekonomian warga negara itu masih bisa dikesampingkan atau masih bisa ditunda, maka demi kemaslahatan seluruh warga negara tetap diadakan kebijakan lockdown tersebut. Wa al hadzal wajhi tatarattabu munabadatul kufari wa muqatalatuhum. Dan atas prinsip ini maka terbentuklah tata cara untuk memerangi atau memberantas orang-orang kafir. Kama qalallahu ta'ala qatilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghildah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 123, perangilah orang-orang kafir yang ada di dekat kalian dan berikanlah ketegasan kepada mereka. Jadi firman Allah ini menyeru kepada para pemimpin untuk bersikap tegas terhadap kaum kufar atau terhadap musuh yang memberikan ancaman kepada negara kita. Nah, artinya seorang pemimpin atau suatu pemerintahan itu juga harus bersikap tegas. Jika kita relevansikan ke dalam negara kita Indonesia, maka ketegasan Indonesia terhadap pelanggaran kapal asing yang masuk ke dalam wilayah negara kita ini bisa kita ambil contoh. Ada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang menenggelamkan 13 kapal negara asing dari negara Vietnam yang menyelusup masuk ke dalam negara kita. Hal ini mengupayakan memberantas kasus penangkapan ikan secara ilegal di negara kita. Nah, jadi artinya negara Indonesia ini sudah menerapkan ketegasan terhadap ancaman musuh. Wa al hadhil qaidati yanbani muhadanatul kufari asyra sinina idas tasyara al imamu minal muslimina dha'fan. Dan atas kaidah ini maka diperbolehkan bagi imam atau pemimpin untuk melakukan perdamaian kepada kaum kufar selama 10 tahun. Ketika memang imam itu menilai rakyatnya tidak mampu atau lemah memberikan serangan balik kepada pihak musuh. Nah, jadi tindakan pemimpin itu harus berdasarkan sebatas apa kemampuan rakyatnya. Karena
hal itu akan menyangkut kemaslahatan terhadap seluruh warga negaranya. Fa in qila mabna hadzal kalami ala talabi maslahatil muslimina wartiyadil anfa'i lahum wa atimadi khairi syarraini idza lam yatamakan min dafihima jami'an. Maka jika prinsip dasar di atas itu dipahami bahwa tujuannya adalah untuk mencari kemaslahatan kaum muslimin, juga memilih tindakan yang paling atau memberikan manfaat kepada kaum muslimin, serta mengambil tindakan yang resikonya itu lebih ringan. Nah, jika memang prinsip di atas itu dipahami seperti ini, sedangkan wasiratu Ali radhiyallahu anhu fi Muawiyah wa mutabi'ihi tukhalifu dalik, sedangkan sejarah atau kisah kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada zaman dahulu itu tidak selaras dengan prinsip yang telah disebutkan tadi, tidak selaras dengan prinsip pemerintahan yang telah disebutkan. Nah, dari sini maka timbul pertanyaan, di mana letak ketidakselarasan antara tindakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terhadap golongan Muawiyah dengan prinsip kepemerintahan yang telah disebutkan ini. Fa innal maziyata allati kanat tafutu ahla Misra wa Syami min qita'i nadhari amiril mu'minina Aliyin anhum la yuqabiluha qatlu mi'ati alfin minal muslimin. Karena sesungguhnya keuntungan dari adanya perang tersebut, adanya pertempuran antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah terhadap kemaslahatan penduduk Mesir dan Syam itu tidak seberapa atau tidak sebanding dengan pengorbanan 100 jiwa kaum muslimin yang tewas dalam peperangan tersebut. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya tindakan Ali di sini itu benar-benar mengambil resiko yang cukup besar. Sedangkan prinsip dasar yang telah disebutkan itu seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan seluruh warga negara. Nah, inilah mengapa tindakan Ali ini dianggap tidak selaras. Falau kana al-mar'iyyu fi dalikal muwazanata baina rutabil masalih lakana dalika yaqtadi ayan hajiza aliyun an ba'di jiddihi wa yakuffa min gharbihi wa haddihi. Maka jika memang pertimbangan dari prinsip dasar di atas itu adalah kemaslahatan, maka seharusnya tindakan Ali bin Abi Thalib ini tertuntut oleh prinsip yang telah disebutkan tadi, yaitu untuk mengurangi ketegasannya atau menunda peperangan tersebut. Karena jika peperangan tersebut itu tetap dilakukan, justru akan mengambil resiko yang terlalu besar, dan itu seperti tidak maslahat untuk warga negaranya. Fa idza kana radhiyallahu anhu dan mustahinan bi kasratil qatla was sar'a ghairu mutafilin bi ayatul ad'afal ladina qutilu yaqinan wa qat'an. Faka'annahu radhiyallahu anhu kana yara bina al-amri ala syahamati was-saramati wa tanaqqubil istikanati wajtinabil mudarati wal mudajati wa kana la yalinu wa la yastaqinu. Maka ketika Ali bin Abi Thalib melakukan peperangan tersebut dengan sungguh-sungguh hingga menghiraukan atau menyepelekan begitu banyaknya korban yang tewas dan gugur dalam peperangan tersebut, bahkan beliau itu tidak peduli hingga rela mengorbankan lebih banyak lagi nyawa dari 100.000 jiwa muslimin yang telah gugur itu. Maka seakan-akan Ali bin Abi Thalib ini sedang berprinsip bahwa seorang pemimpin itu harus berani dan tegas, dan beliau itu tidak ingin lemah ataupun tunduk terhadap musuhnya, sehingga beliau itu memutuskan untuk tetap melakukan peperangan terhadap golongan Muawiyah. Wala tahudu ad-dawahi idasima mukhalafatal haqi min shimasihi wala yanhatu 'anid dungai ilal haqi wasaifu maslulun ala ra'sihi. Nah, jadi seberapa besar masalah yang menimpanya itu, jika memang memaksanya untuk melawan atau menentang kebenaran, maka atas dasar sikap keras kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu akan tetap memberontak dengan melakukan
peperangan tersebut. Karena memang prinsip beliau itu adalah menegakkan kebenaran. Wasaifu maslulun ala ra'sihi, meskipun pedang dihunuskan di atas kepala beliau. Artinya meskipun harus mengorbankan nyawa, namun demi menegakkan kebenaran, beliau itu rela merelakan nyawanya. Wakana syafuhu dunga al khalqi ila laqomi al wadhi wasabili Allah ya. Nah, karena memang tujuan beliau itu adalah mengajak para kaumnya, mengajak rakyatnya untuk menuju jalan yang jelas, dan juga kebenaran. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in walaitumuha aliyan falayahmilannakum alal mahajjati al-gharra'i walau dinga ala raqabatihi as-saifu. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu bersabda, jikalau kalian menyerahkan negara kalian kepada Sayyidina Ali, artinya menjadikan Ali sebagai pemimpin untuk kalian, maka niscaya Ali itu akan membawa kalian pada jalan yang terang benderang, maksudnya jalan kebenaran. Walau dinga ala raqabatihi as-saifu, meskipun pedang dihunuskan di atas lehernya, artinya meskipun harus mengorbankan nyawa, Ali itu akan tetap mengorbankan kebenaran. Jadi sesuai sabda Nabi ini, memang keberanian Ali ini diakui oleh Nabi demi menegakkan kebenaran. Wala yab'udu maslakuhu an madrakil haqqi, dan jalan yang ditempuh Ali bin Abi Thalib ini tidaklah jauh dari kebenaran. Fa in hada muayyadul millati binasrillahi ta'ala, dan Ali inilah merupakan orang yang dikuatkan agamanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari keteladanan keberanian Ali bin Abi Thalib ini, jika kita relevansikan ke dalam negara kita, yaitu terhadap keberanian Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto atas ketegasannya di dalam forum PBB dalam rangka membela kemerdekaan negara Palestina. Nah, jadi pemimpin negara kita pun juga memiliki keberanian yang sama seperti keberanian yang ada pada diri Ali bin Abi Thalib ini. Nah, karena memang dalam suatu politik itu tidak hanya mengolah kekuasaan, akan tetapi juga mengupayakan kemaslahatan negara serta menegakkan kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.